Aina Nurani asik sekali. Halo teman-teman, aku bakal kenalin ke kalian satu aplikasi untuk mendapatkan income tambahan, yaitu aplikasi Binomo. Binomo adalah perusahaan internasional yang udah lama aktif di market dengan app investasi trending yang adil, dan kalian pasti udah tahu bahwa kita harus mempelajari analisa arah grafik dan menentukan pilihan kita. Kalian dapat berinvestasi mulai dari $10 untuk mulai berpotensi mendapatkan income tambahan. Jadi aplikasi Binomo ini aman untuk di-download di handphone kalian ataupun digunakan di web, juga bisa dua-duanya. Aplikasinya juga tersedia di website mereka buat kalian yang mau investasi pakai HP Android dan resmi dari tim Binomo. Aku juga mau kasih tahu ke kalian, aku udah beberapa kali deposit dan menarik uang di Binomo yang pastinya aman, yang cepat depositnya juga mudah dan cepat banget, dan kita bisa tarik menggunakan metode yang sama seperti saat kita berdeposit sebelumnya. Yang pasti, Binomo juga udah memiliki metode deposit yang banyak seperti bank lokal, e-wallet, iris, jadi aman dan menyediakan trending yang adil untuk kita semua. Dan buat kalian semua yang pemula, tenang, ada materi pembelajaran dan ilmu analisa teknikal di platformnya. Dan buat kalian semua juga disediakan akun demo buat kalian belajar terlebih dahulu sebelum kalian berani berdeposit. Oke, yang terakhir aku mau ingatin ke kalian, kalau kalian mau berinvestasi di Binomo, kalian harus berumur atau berusia 18 tahun ke atas. Dan juga yang kalian harus ingat, namanya investasi memang ada resikonya. Jadi modal kalian juga bisa beresiko. Oh iya, jadi buat kalian yang udah mau coba, aku ada kode promo nih untuk mendapatkan bonus deposit di akun kalian. Jadi kalian bisa klik link yang ada di description box di bawah ini. Binomo, trending yang adil untuk kita semua. Nah, ini tutorial buat kalian semua yang sering ngeluh ngomong aku katanya kecepatan. Nah, jadi kalian tinggal klik videonya dan kalian tinggal klik titik 3 yang ada di kanan atas, lalu kalian klik kecepatan dan kalian pilih yang di atasnya normal. Udah gitu aja, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, seperti biasa aku bakal bikin tutorial edit berjerak-jeduk di aplikasi Leapmotion seperti yang udah aku tampilin di awal. Nah, di sini udah ada backsoundnya, kalian bisa download lewat link di deskripsi, dan juga detik bitnya kalian bisa cek di deskripsi. Kalau udah, sekarang kalian masuk di awal video dan kalian bisa tambahkan mentahan videonya, kalian bisa download lewat link di deskripsi juga. Lalu kalian bisa klik videonya dan kalian bisa potong di detik 4.15. Nah, setelah itu kalian bisa klik yang audio dan kalian ubah jadi 0. Setelah itu kalian bisa cek dulu videonya. Nah, kalau udah, sekarang kalian bisa tambahkan satu foto di detik 4.15. Lalu kalian bisa panjangkan sampai detik 07.12. Setelah itu kalian bisa masuk di detik 4.15 lagi dan kalian klik tanda plus. Setelah itu kalian pilih yang lingkaran. Untuk colornya kalian bisa ubah jadi warna putih dulu. Masuk di move dan transform bagian ketiga, dan di sini kalian bisa perkecil dan kalian bisa sesuaiin di bola mata. Terserah kalian mau seberapa, pokoknya kalian sesuaiin aja sama fotonya. Setelah itu kalian bisa panjangkan sampai detik 07.12. Oke, kalau udah gini, sekarang kalian bisa klik yang lingkaran satu, lalu kalian bisa pilih yang efek, klik tambahkan efek, masuk di bagian blur, kalian cari efek namanya buram zoom. Setelah itu di tengahnya yang X kalian bisa atur jadi negatif 141. Lalu untuk yang Y kalian atur jadi negatif 60. Setelah itu di kekuatannya kalian bisa atur jadi 0,31. Lalu kalau udah kayak gini, sekarang kalian kembali klik tambahkan efek, lalu kalian masuk di warna dan cahaya, kalian cari efek namanya warnai, lalu kalian klik yang pengaturan standar. Nah, untuk diwarnainya kalian atur jadi 100% sama negatif 4,2 derajat. Nah, kalau udah gitu, sekarang kalian bisa kembali klik tambahkan efek, lalu kalian masuk di gambar dan cahaya, lalu kalian cari efek namanya paparan atau exposure gamma. Nah, setelah itu di exposure-nya kalian bisa fullin jadi 2,00
Dan untuk di gamanya kalian bisa atur jadi 0,710 atau 0,710. Nah setelah itu di offsetnya kalian bisa atur jadi 0,19 atau 0,19. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di opacity or visibility dan kalian cari efek namanya berkedip atau blink. Setelah itu di frekuensinya kalian bisa atur jadi 10,0 Hz. Nah kalau udah gini, sekarang kalian bisa kembali lalu kalian masuk di color, ubah jadi warna merah. Nah kalau udah, sekarang kalian bisa atur posisinya, kalian masuk di move dan transform bagian ketiga sama yang pertama, kalian atur besar kecilnya dan kalian bisa atur posisinya. Setelah itu kalian klik foto dan lingkarannya di bagian kiri sampai berwarna hijau, lalu kalian bisa klik yang kotak segitiga lingkaran di bagian atas. Oke, kalau udah kayak gini, kalau belum di posisinya kalian bisa atur lagi untuk tanda laser di matanya. Oke, kalau udah kayak gini, sekarang kalian bisa potong di detik 05.08, lalu kalian bisa tambahkan satu foto di detik 07.12. Setelah itu kalian bisa panjangin sampai detik 10.04. Nah setelah itu kalian potong di detik 8.03. Oke, kalau udah, kalian bisa klik yang grup 1 yang warna pink, kalian masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal dan juga di akhir. Lalu di detik video yang kedua kalian bisa atur jadi 1185. Setelah itu di detik video yang selanjutnya kalian bisa atur jadi 1335, dan di detik video yang selanjutnya kalian bisa atur jadi 1535. Kalau udah, kalian bisa masuk di pertahanan keyframe dan kalian kasih kurva keempat. Untuk semua pertahanan keyframe kalian bisa kasih kurva yang keempat. Nah setelah itu kalian bisa kembali masuk di bagian pertama, kasih keyframe di setiap detik bitnya, kalian kasih keyframe semua. Lalu kalian bisa masuk di pertahanan keyframe dan kalian bisa atur agak naik kayak gini. Lalu di pertahanan keyframe selanjutnya kalian juga bisa naikin sama kayak yang tadi ukurannya, dan juga di pertahanan keyframe selanjutnya. Kalau udah gini, sekarang kalian bisa masuk di pertahanan keyframe dan kalian bisa kasih kurva keempat untuk semuanya. Kita coba putar. Nah kalau udah pas kayak gini, sekarang kalian bisa masuk di foto yang pertama. Nah di grup 1 yang warna oranye, klik efek, klik tambahkan efek. Setelah itu masuk di distortion wrap, cari efek namanya Upin, klik yang pengaturan standar. Mirrornya kalian aktifkan, lalu kalian klik tambahkan efek lagi, masuk di move atau transform, tambahkan efek ombak ambing, klik yang pengaturan standar. Lalu di sudutnya kalian bisa atur jadi 95,0 derajat. Lalu kalian masuk di bagian frekuensi dan kalian atur jadi 0,40 Hz. Lalu di magnitude-nya kalian bisa atur jadi 35. Setelah itu kalian bisa kembali, klik tambahkan efek, masuk di bagian blur, kalian cari efek namanya buram gerak, klik yang pengaturan standar. Lalu kalian klik tambahkan efek ombak ambing. Setelah itu di sudutnya kalian kasih keyframe di awal sama di akhir, dan buat yang di akhir kalian bisa atur jadi 0,0 derajat, dan buat yang di awal kalian bisa atur jadi 180,0 derajat. Nah kalau udah gitu kalian bisa masuk di pertahanan keyframe. Setelah itu kalian bisa kasih kurva ketiga dan horizontalnya kalian fullin. Kalau udah, kalian masuk di bagian frekuensi, kasih keyframe di bagian akhir, dan kalian bisa ubah jadi 0,16 Hz, 0,16 Hz. Nah kalau udah gitu kalian bisa kasih keyframe yang di awal, lalu kalian bisa ubah jadi 6,36 Hz. Nah setelah itu kalian bisa masuk di pertahanan keyframe dan kasih kurva ketiga dan kalian naikin segini. Kalau udah, kalian bisa kembali masuk di bagian magnitude dan kalian kasih keyframe di akhir, lalu kalian ubah jadi 0, lalu buat yang di awal kalian bisa ubah jadi 230. Lalu kalau udah kayak gini, sekarang kalian bisa masuk di pertahanan keyframe dan kalian bisa kasih kurva ketiga, lalu kalian naikin segini. Kalau udah kayak gitu semuanya, kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek lagi, tambahkan efek ombak ambing. Setelah itu di sudutnya kalian bisa atur jadi 90,0 derajat. Nah setelah itu kalian masuk ke bagian magnitude, kasih keyframe di akhir, ubah jadi 0, dan bagian di awal kalian bisa atur jadi 153. Masuk di pertahanan keyframe dan kalian bisa kasih kurva ketiga, lalu horizontalnya kalian bisa fullin. Nah kalau udah gini kalian bisa klik tambahkan efek lagi dan kalian bisa masuk di move atau transform, tambahkan efek namanya Ayun.
Nah setelah itu di frekuensinya kalian bisa kasih keyframe di awal dan juga di akhir. Untuk yang di akhir kalian bisa ubah jadi 2,39 Hz atau 2,39 Hz. Lalu kalau udah gini kalian bisa kasih keyframe di awal dan kalian bisa ubah jadi 13,21 Hz. Setelah itu untuk sudut satunya kalian bisa kasih keyframe di awal dan juga di akhir. Untuk yang di akhir kalian bisa ubah jadi 0,0 derajat. Dan buat yang di awal kalian bisa ubah jadi negatif 2,0 derajat. Nah kalau udah kayak gitu semuanya, kalian bisa masuk di bagian sudut yang kedua. Kalian bisa kasih keyframe di akhir dan kalian bisa ubah jadi 0,0 derajat. Kalian bisa keluarin aja dari fotonya biar nggak macet-macet. Dan kalau udah kalian bisa kasih keyframe-nya. Setelah itu di awal kalian bisa ubah jadi 3,0 derajat. Setelah itu kalian bisa kembali, lalu kalian bisa klik tambahkan efek lagi. Setelah itu kalian masuk di move atau transform dan kalian cari efek namanya pemindahan acak. Klik yang pengaturan standar, lalu di magnitude-nya kalian bisa kasih keyframe di awal, lalu kalian bisa ubah jadi 86. Kalian bisa kasih keyframe-nya. Dan kalau udah kalian bisa kasih keyframe di bagian tengah, kalian bisa ubah jadi 0. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di akhir dan kalian bisa ubah jadi 126. Nah setelah itu kalian masuk di pertahanan keyframe yang di akhir, kasih kurva yang kedua, horizontalnya kalian fullin. Lalu yang di awal kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Nah kalau udah gini sekarang kalian bisa langsung aja kembali masuk di bagian evolution. Lalu kalian bisa kasih keyframe di tengah, biarin jadi 0,00. Lalu yang di awal kalian bisa ubah jadi 7,20 atau 7,20. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di akhir dan kalian bisa ubah jadi 5,15. Setelah itu kalian masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin, dan yang di akhir kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin. Setelah itu kalian kembali dan kalian masuk di bagian set, lalu kalian bisa ubah jadi 1,38. Kalau udah gini kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, tambahkan efek paparan gambar. Di exposure-nya kasih keyframe di akhir, lalu yang di awal kalian bisa atur jadi 1,50 atau 1,50. Setelah itu kalian bisa masuk di pertahanan keyframe dan kalian bisa kasih kurva yang ketiga. Kalau udah gini sekarang kalian bisa kembali klik tambahkan efek dan kalian tambahkan efek buram gerak. Nah kalau udah gini kalian bisa salin efek, lalu kalian tempelkan di detik 07.12 atau foto pertama di pergantian foto. Oke kalau udah gini sekarang kalian bisa klik foto yang di belakang ini, foto pertama yang di belakang, klik efek, klik tambahkan efek, masuk di distortion web, tambahkan efek ubin, mirrornya kalian aktifkan. Lalu kalian klik tambahkan efek lagi, tambahkan efek ombak ambing. Untuk sudutnya sendiri kalian bisa atur jadi 95,0 derajat. Setelah itu di bagian frekuensi kalian bisa ubah jadi 0,40 Hz atau 0,40 Hz. Setelah itu di bagian magnitude kalian bisa atur jadi 35. Nah kalau udah gini sekarang kalian kembali klik tambahkan efek, masuk di bagian blur, kalian tambahkan efek buram gerak, klik tambahkan efek lagi. Setelah itu kalian bisa masuk di distortion web, kalian cari efek namanya cermin ataupun mirror. Setelah itu di sini kalian bisa klik yang pengaturan standar, lalu kalian bisa klik efeknya. Lalu di bagian alpha kalian bisa kasih keyframe di detik bit yang pertama dan kalian bisa ubah jadi 0,0%. Nah kalau udah gitu kalian bisa kasih keyframe di setiap detik bitnya, semuanya sampai di akhir foto kecuali detik bit yang terakhir. Lalu kalian masuk di pertahanan detik bitnya, kalian bisa atur jadi 90,0%. Lalu untuk pertahanan detik bit yang selanjutnya kalian juga bisa atur jadi 90,0%, sama kayak yang di awal tadi. Oke kalau udah gini kalian masuk di pertahanan keyframe yang akhir, kasih kurva kedua dan horizontalnya kalian bisa fullin. Nah kalau udah gini semuanya kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek, lalu kalian bisa masuk di move atau transform, tambahkan efek pemindahan acak. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di detik 06.25 dan juga di akhir, dan kalian masuk di detik 06.25 lagi, lalu kalian bisa atur jadi 0. Lalu kalian masuk di bagian evolution,
kalian kasih keyframe dan buat yang di akhir kalian bisa ubah jadi 0,30 0,30. Masuk di bagian set, kasih keyframe di detik 06.25 dan di akhir kalian bisa atur jadi 0,35 atau 0,35. Nah, kalau udah gini sekarang kalian bisa kembali. Lalu kalian bisa klik yang di sini. Setelah itu kalian klik yang salin satu layar. Klik foto kedua yang di belakang. Lalu kalian bisa klik tanda panah untuk tempel gaya dan kalian sisakan dua logo ini. Klik yang tempel. Nah, setelah itu kalian bisa masuk di detik 04.15 dan kalian klik tanda plus, klik yang kotak. Lalu kalian klik titik 3 dan kalian bisa klik yang isi area komposisi. Setelah itu kalian klik efek, klik tambahkan efek, masuk di lainnya, klik yang salin latar belakang. Lalu kalian pilih yang pengaturan standar. Setelah itu kalian bisa kembali, klik tambahkan efek, masuk di bagian blur, kalian tambahkan efek Gaussian blur. Nah, kalau udah gini, kalian bisa klik tambahkan efek lagi. Kalian tambahkan efek paparan atau exposure gamma. Lalu di bagian exposure-nya, kalian bisa atur jadi negatif 0,90 atau negatif 0,90. Kalau udah kalian bisa langsung aja kembali. Nah, setelah itu kalian bisa masuk di blending dan opacity, klik yang perbedaan dan kalian pilih yang subtract. Lalu di detik 4.15 tambahkan kotak lagi dan kalian bisa pilih titik 3 di kanan atas, lalu kalian klik yang isi area komposisi. Nah, setelah itu masuk di color, ubah jadi warna putih dan kalian masuk di blending dan opacity, klik yang kontras, klik yang overlay. Setelah itu kalian kembali dan kalian tambahkan kotak lagi dan kalian pilih yang isi area komposisi, klik efek, klik tambahkan efek. Tambahkan efek salin latar belakang, kembali klik tambahkan efek lagi, masuk di procedural. Kalian cari efek namanya garis-garis, lalu kalian bisa klik yang pengaturan standar. Lalu di jumlahnya kalian bisa atur jadi 35,0. Kalian bisa atur aja, terserah kalian. Tapi aku pakai yang 35,0. Nah, kalau udah gini kalian bisa masuk di bagian yang lebar. Setelah itu kalian bisa atur jadi 0,35. Tapi juga terserah kalian. Masuk di bagian sudut, atur jadi 0,0. Dan untuk di colornya ubah jadi warna hitam. Masuk di bagian smoothing. Lalu kalian bisa atur jadi 0,350 atau 0,350. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa panjangkan ketiga perseginya sampai di akhir. Ini untuk efek coloring. Setelah itu kalian klik yang foto lagi, masuk di move dan transform bagian kedua, kasih keyframe di awal, lalu juga di akhir. Setelah itu di detik yang kedua, kalian atur jadi 7 derajat. Lalu di detik yang ketiga, kalian bisa atur jadi negatif 7 derajat. Lalu kalian bisa masuk di detik yang keempat, atur jadi 7 derajat lagi. Nah, setelah itu kalian bisa masuk di pertengahan keyframe dan kalian bisa kasih kurva yang bagian keempat semuanya sampai selesai. Kalau udah gini kalian masuk di detik 10.04, klik tanda plus, klik yang kotak. Lalu kalian pilih yang isi area komposisi. Setelah itu kalian masuk di color, ubah jadi warna putih dan kalian potong di detik 10.15, masuk di blending dan opacity, kasih keyframe di awal 100 dan di akhir 0%. Nah, kalau udah gini kalian bisa turunin sampai di bawahnya coloring. Setelah itu kalian bisa coba putar aja videonya. Nah, kalau udah di sini kita bisa langsung aja ekspor videonya. Oke, jadi proses ekspornya udah selesai, langsung aja kita cek hasilnya. Oke, jadi segitu aja tutorial dari aku. Terima kasih udah nonton videoku dan jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.